Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tentunya kita semua harus tetap semangat untuk belajar. Nah, bersama Ibu Sri pada video kali ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan memberikan sedikit contoh. Misalnya, manusia atau hewan jika mereka terluka mengeluarkan apa dari tubuhnya? Sesuatu yang biasanya berwarna merah. Apa? Apa coba? Betul sekali, jawabannya darah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peredaran darah, tetapi yang akan kita pelajari pertama yaitu peredaran darah pada hewan. Nah, kira-kira seperti apa ya peredaran darah pada hewan? Mari kita cari tahu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan. Untuk peredaran darah hewan itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, peredaran darah terbuka, dan yang kedua, peredaran darah tertutup. Sekarang, mari kita lihat perbedaan kedua jenis peredaran darah tersebut. Peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Artinya, pada saat darah tersebut disalurkan ke seluruh tubuh, darah tersebut tidak selalu melewati pembuluh darah. Contoh, hewan yang memiliki sistem peredaran terbuka yaitu jenis insek atau serangga seperti kupu-kupu, belalang, dan sebagainya. Sedangkan peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Artinya, pada saat darah tersebut disalurkan ke seluruh tubuh, darah tersebut selalu melewati pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah tertutup yaitu ada pisces atau ikan, ada amfibi, ada hewan mamalia, ada hewan aves atau unggas, ada hewan reptil, dan ada hewan annelida atau cacing. Sekarang kira-kira bagaimana ya sistem peredaran darah pada hewan? Yuk kita cari tahu. Jenis hewan pertama yaitu insek atau serangga. Serangga yang akan kita bahas kali ini adalah belalang. Peredaran darah pada insek hanya terdiri dari satu pembuluh yang disebut dengan aorta. Jantung pada insek disebut jantung pembuluh. Letaknya memanjang di sepanjang punggung, seperti yang terlihat pada gambar. Yang perlu kita ketahui kembali yaitu darah pada insek tidak mengandung hemoglobin sehingga darah tersebut tidak berwarna merah. Darah pada insek ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan. Berikutnya annelida atau cacing. Annelida ini termasuk ke dalam jenis hewan yang memiliki peredaran darah tertutup. Jantung dan saluran darah pada annelida memiliki katup, sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung akan memompa darah dari pembuluh darah bagian atas menuju pembuluh darah bagian bawah. Setelah itu, baru darah akan disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pisces atau ikan. Jantung pada pisces terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan juga bilik, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pisces ini dia memiliki peredaran darah tunggal, artinya dalam sekali peredarannya, darah tersebut hanya melalui jantung sebanyak satu kali. Berikutnya yaitu hewan jenis amfibi. Contohnya di sini adalah katak. Jantung pada amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi, serambi kiri dan serambi kanan, dan juga 1 bilik. Dari serambi, darah akan masuk ke bilik, sehingga di situ akan terjadi pencampuran antara darah bersih dan juga darah kotor. Darah bersih di sini artinya darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen, sedangkan darah kotor adalah darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya yaitu reptil. Contoh di sini adalah buaya. Jantung pada reptil memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Serambi kiri dan serambi kanan, begitu pula pada bilik, bilik kanan dan bilik kiri.
Nah, yang perlu kita ketahui, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan pada reptil itu belum sempurna, sehingga yang terjadi apa? Darah bersih dan darah kotor masih bercampur ya anak-anak. Selanjutnya adalah hewan jenis Aves dan juga mamalia. Jantung pada Aves dan juga mamalia memiliki 4 ruang, 2 serambi dan juga 2 bilik. Serambi kiri dan serambi kanan, begitu pula bilik. Ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, sekat antara bilik kiri dan serambi pada Aves dan mamalia itu sudah sempurna, sehingga tidak terjadi pencampuran antara darah bersih dan juga darah kotor. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari tadi, Ibu harap kalian bisa memahami peredaran darah pada hewan. Nah anak-anak, karena kita tadi sudah mempelajari bersama peredaran darah pada hewan, seperti yang kita ketahui bahwa peredaran darah pada hewan itu berbeda-beda ya, tergantung dengan jenis hewannya masing-masing, apakah apes, mamalia, amfibi, pisces, dan sebagainya. Untuk itu, tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.